Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua, hadisnya iman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salatu mangkunna fihi wajada halawatal imani ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibba illa Allah wa ayakraha ayyauda bil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar." Yang artinya ada tiga hal yang barang siapa memilikinya di dalam dirinya, maka ia akan menemukan manisnya iman. Selain keduanya, ia mencintai seorang yang ia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak merasa mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan ia merasa benci untuk kembali kepada kekufuran, untuk kembali ke kufuran sebagaimana ia merasa benci ketika dilemparkan ke neraka. Hadis yang ke-18, iman kepada qada dan qadar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu abdun hatta yu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi hatta ya'lamu anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu." Yang artinya, tidak beriman seorang hamba sampai ia beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk, sampai ia mengetahui apa yang menimpanya tidak akan meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak akan menimpanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-19, Alkitab Al-Azaliyah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir pada makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis yang ke-20, Alkitabatul Umriyah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu alaqatan misla dzalik, thumma yakunu mudghatan misla dzalik, thumma yursalu ilaihil malaku fayunfau fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'a kalimatin bi katbir rizqi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Yang artinya, sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya itu dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi segumpal daging, selama itu juga, kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh, dan kemudian diperintahkan untuk menulis 4 kalimat, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Hadis yang ke-20, orang-orang yang tidak
yang ke-22, orang-orang yang tidak mendapatkan fitnah kubur. Dari Salman radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi dari Salman radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khair min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa amin wa aminal fitan, yang artinya berjaga-jaga di perbatasan atau di wilayah pertempuran sehari semalam itu lebih baik daripada puasa sepenuhnya. Dengan melakukan sholat pada malamnya, jika ia meninggal dunia, maka amalannya yang ia amalkan ketika itu akan senantiasa dicatat untuknya, rizkinya senantiasa diberikan kepadanya dan diamankan dari fitnah kubur. Hadis yang ke-23 yaitu siksa kubur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adzabul qabri haqqun. Qalat Aisyatu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli sholata ba'da illa ta'udhu min adabil kubur, yang artinya siksa kubur itu adalah benar adanya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu sholat kecuali setelahnya beliau berlindung dari siksa kubur.